Tapi di antara fitnah adalah orang-orang terdekat, keluarga, anak-anak, tetangga. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salat was sadaqah wal amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Fitnah seorang lelaki terkait dengan istrinya, terkait dengan anaknya, terkait dengan hartanya, terkait dengan tetangganya. Apa maksudnya? Bosnya istri, anak, tetangga, fitnah. Maksudnya para ulama menjelaskan yaitu dia terjerumus dalam dosa gara-gara tidak benar dalam bermuamalah dengan mereka. Tidak bermuamalah dengan istri sebagaimana mestinya, tidak bermuamalah dengan anak-anak tidak sebagaimana mestinya, tidak bermuamalah dengan tangga sebagaimana mestinya. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Allah menamakan anak sebagai apa? Fitnah. Karena berinteraksi dengan anak-anak, fitnah ujian bisa menjadikan seorang mendapatkan pahala yang besar dan sebaliknya bisa menjadikan seorang terjerumus dalam dosa. Karena kecintaan yang berlebihan, makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, al-waladu majbanatun wa mabkhalatun, bahwasanya anak-anak itu bisa majbana bikin orang jadi pengecut, mabkhalah bisa bikin orang menjadi pelit. Karena saking cintanya pada anak-anak, misalnya ketika disuruh untuk berjihad, dia tidak mau berjihad. Sayang sama anaknya. Sayang sama anaknya. Tidak mau berpisah dari anaknya. Sehingga menjadi dia jadi pengecut. Atau menjadikan dia pelit, mabkhalah. Dia mau sumbang sana, sumbang sini, pikir anak saya harus saya siapkan investasi buat mereka, saya harus pasang deposit buat mereka. Sehingga dia sibuk ngumpulin deposit buat anak-anaknya. Sehingga ketika ada kesempatan untuk menyumbang untuk dalam dakwah atau untuk silaturahmi, dia tunda-tunda, akhirnya jadi pelit gara-gara anak-anak. Rezeki akan datang, nanti keluarkan Allah akan ganti, nanti keluarkan Allah akan ganti. Tapi karena terlalu sayang pada anak-anak, akhirnya jadi pelit. Ini contoh maksudnya, seorang bisa terjerumus dalam dosa atau kekurangan gara-gara anak-anaknya. Gara-gara anaknya. Demikian juga ketika dia tidak pandai dalam mendidik anak-anaknya. Tidak ingin anaknya nangis, sedikit anaknya nangis, dimanja, akhirnya dibelikan macam-macam. Dibelikan hal-hal yang merusak anak itu sendiri. Kasih duit, jajan yang banyak, dibelikan ini, dibelikan mainan anu. Sehingga anak terhidup biasa dalam kehidupan, foya-foya, akhirnya jadi malas salat, malas beribadah, manja, tidak bisa mandiri. Akhirnya dia telah berkhianat dalam amanah yang Allah titipkan kepadanya. Ini contoh, maksudnya anak-anak bisa jadi apa? Fitnah. Istri juga demikian, bisa jadi fitnah. Ya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata Allah, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka waspadalah. Istri terkadang jadi musuh. Musuh dalam selimut. Kenapa jadi musuh? Disebutkan oleh para ulama, karena istri bisa menjerumuskan suami dalam dosa. Contoh, suaminya ingin membantu orang tuanya, istrinya yang bejat mengatakan, jangan mas, tidak usah. Orang tua masih cukup, masih mampu, tidak usah dibantu. Akhirnya suaminya diajarin pelit. Bahkan terkadang seorang suami musuhan dengan keluarganya, memutuskan silaturahmi, gara-gara terlalu sayang sama istrinya, terlalu percaya sama perkataan istrinya. Betapa banyak lelaki seperti ini. Seorang laki buka usaha misalnya, semua yang kerja adalah keluarga istrinya. Keluarga sendiri tidak dia perhatikan. Keluarga sendiri dia juga tidak perhatikan. Padahal rahim-rahim dia lebih utama untuk dia bantu. Benar, semua kerabat kita bantu, tapi ada porsinya. Mana yang lebih utama? Utama adalah rahim-rahim kita. Sebagian orang, subhanallah, begitu sayang sama istrinya, semua yang dia muliakan keluarga istrinya. Keluarga dia sendiri tidak dia muliakan. Ini contoh, istrinya musuh bagi dia. Membuat dia berpaling dari jalan yang benar. Istrinya menjebak dia untuk banyak utang sehingga akhirnya dia pusing kepala. Mas, ganti mobil kita. Enggak ada uang sayang. Sudahlah, hutanglah. Insya Allah kita tawakal. Insya Allah Allah ganti. Suruh ngajarin utang. Akhirnya ngutang, udah ngutang sana, ngutang sini. Terkadang akhirnya bingung jawab. Akhirnya terjumus dalam hal yang macam-macam. Kalau mau kasih orang tua, mau belikan mama, atau mau kasih uang
5 juta sama ibu kandung kita. Kata sebagian istri, enggak usahlah. Mama tuh enggak perlu uang sebanyak itu, sudah tua, ngapain kasih uang sebanyak itu? Ya kasih aja. Mama mau kasih adik, mama mau kasih temannya, terserah mama. Terserah ibu. Hati-hati jangan sampai istri menjadikan antum terjerumus dalam maksiat. Tentunya ini juga berlaku terbalik. Artinya anak-anak juga fitnah bagi seorang ibu dan suami juga fitnah bagi seorang wanita. Betapa banyak wanita terjerumus dalam maksiat gara-gara suaminya. Suaminya tidak pandai mendidik istrinya, istrinya dibiarkan bermedsos ria sehingga akhirnya melihat yang tidak-tidak. Istrinya dibiarkan bercengkerama dengan lelaki sehingga akhirnya jatuh cinta sama lelaki orang. Dan ini terjadi. Kenapa suaminya tidak punya rasa cemburu, membiarkan istrinya bermaksiat. Membiarkan istrinya. Dan cerita seperti ini banyak sekali. Banyak. Oleh karena seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasangan hidup kita bisa merupakan sumber fitnah bagi kita. Demikian juga Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya tetangga juga bisa menjadi fitnah. Fitnah seorang laki terhadap tetangganya. Maksudnya dia tidak bisa menjalankan hubungan bertetangga dengan baik. Tetangga punya hak. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat maka muliakanlah tetangganya. Tetangganya sakit dia tidak pedulikan, tetangganya lapar dia tidak pedulikan, tidak pernah dia sapa tetangganya, tidak pernah say hello sama tetangganya, tetangganya padahal miskin. Ya, tahu-tahu tetangganya meninggal dunia. Dia tidak menjalankan hak tetangga. Dia tidak menaikkan kewajibannya sebagai seorang apa? Tetangga. Intinya ini di antara fitnah-fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.